Salam puji Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita berjumpa kembali di dalam program Gereja Allah Baik Jemaat Daat di Surabaya. Nah, luar biasa, kita bertemu, kita bisa merenungkan firman Tuhan, dan ada tema yang luar biasa hari ini untuk bisa kita bahas, dan kita bisa mengerti, dan kita bisa memahami keinginan Tuhan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang pengertian firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa agar apa? Agar kita bisa memahami dan mengerti, dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu, Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mohonkan kepadamu, campur tanganlah dalam setiap kehidupan-Mu Tuhan. Melalui program ini Tuhan, biarlah pendengar-pendengar, anak-anak-Mu semuanya Tuhan, bisa mengerti dan memahami makna tentang kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pertolongan-Mu yang selalu diri-Mu berikan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, ajari kami hidup sesuai dengan kemauan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh program acara ini Tuhan. Biarlah semuanya terlaksana dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku, saudariku yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan luar biasa. Tema hari ini adalah menetapkan pilihan. Berapa banyak Anda mulai goncang menghadapi keadaan hidup ini? Berapa banyak Anda mulai membingungkan diri Anda sendiri? Mungkin Anda bimbang dan mungkin Anda berpikir kembali, apakah pilihanku salah? Kenapa aku harus memilih? Kenyataannya hidupku cuma begini saja. Tetapi dengar hari ini, ketika engkau sudah menetapkan pilihan Anda, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu bukan pilihan yang salah. Itu adalah pilihan yang tepat dan benar-benar tepat. Mungkin Anda berpikir, tapi kenapa Pak hidupku kok begini? Tetapi kenapa Pak kok hidupku tidak ada perubahan? Dengar saudaraku, hari ini ada jawaban untuk Anda. Jangan putus asa melihat kehidupanmu yang saat ini. Jangan putus asa karena yang terjadi di dalam kehidupanmu. Dengar saudaraku, keputusan Anda untuk tetap memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu itu adalah pilihan yang tepat. Hari ini pertanyaanmu akan terjawab, mengapa hidupku tetap begini? Hari ini pertanyaanmu akan terjawab, kenapa Tuhan tidak melakukan yang luar biasa dalam hidup Anda? Sekali lagi, jangan kendorkan pilihanmu. Sekali lagi, jangan buang pilihanmu. Sekali lagi, jangan bingung tentang pilihanmu. Kalau engkau sudah memilih Tuhan Yesus, itu adalah pilihan yang tetap. Mungkin Anda berpikir, benarkah Pak pilihanku bahwa Tuhan Yesus itu tepat menjadi pilihanku? Jawabannya benar. Ayo kita buka yuk sebagai dasar. Kenapa Anda dan saya menetapkan pilihan kepada Yesus sebagai Tuhan? Kita buka yuk di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Ini adalah dasar pilihan Anda dan saya yang betul-betul benar. Jadi jangan bimbang lagi, jangan bingung lagi tentang keputusan Anda menetapkan Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan untuk Anda. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah
yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dengar saudaraku, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Inilah dasar pilihan Anda. Inilah dasar ketetapan darimu bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Yesus Kristus itu adalah pilihan yang tepat. Paulus mengatakan demikian. Paulus mendasarkan ketetapan pilihannya kepada Yesus Kristus, dan semuanya akan mengikuti pilihan ini, bahwa Yesus Kristus adalah pilihan yang tepat menjadi Tuhan Anda dan saya. Nanti saya akan berikan mengapa harus Yesus Kristus yang menjadi pilihan kita. Tidakkah masih banyak Pak pilihan-pilihan yang lainnya? Saya mendorong Anda, kalau engkau belum percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, hari ini saatnya untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan jadikan Yesus Kristus sebagai Tuhanmu, dan itulah pilihan yang tepat di dalam hidup Anda. Jadi saudara yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan engkau tetapkan itu di dalam hatimu sebagai kepercayaanmu, tetaplah engkau pegang pilihan Anda. Karena tidak ada lain yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Tidak ada yang lain yang sanggup menyelamatkan Anda dan saya. Tidak ada pilihan lain yang sanggup memulihkan hidup Anda dan saya. Tidak ada pilihan lain yang sanggup membawa Anda ke surga. Dengar saudaraku, jangan bimbang dan jangan ragu lagi tentang pilihan Anda. Tetapkan dan tetapkan sampai selama-lamanya pilihan Anda kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mungkin ada berpikir saat ini, Pak, aku ingin mengerti, Pak, kenapa sih harus Yesus Kristus yang kita pilih, Pak? Saya akan berikan jawaban saudaraku. Mungkin belum tahu ya Anda ya. Saya akan berikan jawaban itu. Supaya apa? Supaya betul Anda ini kuat dan mantap dan menetapkan putusan Anda sampai selama-lamanya. Ini jawabannya. Mengapa harus Yesus Kristus yang menjadi pilihan Anda dan saya? Ayo kita buka dalam Yohanes. Jadi kenapa ini saya jelaskan? Supaya Anda apa? Anda tidak bimbang. Supaya Anda apa? Supaya Anda tetap fokus kepada ketetapan pilihan Anda. Bahwa Yesus itu betul-betul Tuhan. Bahwa Yesus itu betul-betul juru selamat. Ini yang pertama. Kenapa harus Yesus Kristus yang menjadi pilihan kita? Ayo kita buka Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 dan 7. Ini alasan yang pertama. Kenapa harus Yesus Kristus yang kita pilih? Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. 7. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini aku mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ketika Anda memutuskan untuk menetapkan Tuhan Yesus menjadi pilihan di dalam hidupmu, itu adalah sesuatu yang betul sampai selama-lamanya. Karena alasan ini, bahwa Yesus itu adalah jalan, bahwa Yesus itu adalah hidup,
dan bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Ini yang harus Anda pahami. Kenapa harus Yesus yang menjadi pilihan kita? Karena Yesus memiliki hidup. Karena Yesus memiliki jalan. Karena Yesus memiliki kebenaran. Dan Yesus sendiri yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Karena Yesus sendiri yang membawa kita berjalan menuju kekekalan di surga yang mulia. Karena Yesus sendiri yang membawa kita kepada kebenaran. Jadi pilihan Anda dan saya tidak salah. Bahwa Yesus sampai selama-lamanya Tuhan kita. Ini alasan yang pertama. Kenapa harus Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus memiliki segalanya. Yaitu memiliki hidup, yaitu memiliki jalan, yaitu memiliki kebenaran untuk sampai ke surga. Dan alasan yang kedua, kenapa kita harus memilih Yesus Kristus? Dengar saudaraku, Anda akan mengerti bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo kita buka yuk. Kita buka di dalam Wahyu pasal yang pertama. Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Ini alasan kita kenapa kita harus memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ini adalah alasan yang kedua. Alasannya kenapa? Karena Tuhan itu Maha Kuasa yang bernama Yesus Kristus. Dengar ini, Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Ini yang dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes waktu itu. Demikian firman Tuhan. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dengar saudaraku, yang Maha Kuasa. Tidak ada manusia yang maha kuasa. Tidak ada sesuatu pun yang maha kuasa. Yang maha kuasa cuma satu, yaitu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Ini alasan kita. Kenapa kita harus memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan kita? Karena Dia betul-betul Tuhan. Jadi ketika engkau menetapkan pilihan Anda, itu adalah pilihan yang benar. Kalau Anda percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Siapapun saudaraku, dimanapun Anda berada saat ini, jangan engkau kendorkan pilihanmu. Jangan engkau bimbang tentang pilihanmu. Ayo tetapkan terus pilihanmu di dalam dirimu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Puji Tuhan, Anda sudah mulai berpikir dan mulai memberikan dirimu untuk menetapkan pilihanmu kembali. Puji Tuhan. Saya harapkan itu terjadi dalam hidup Anda. Supaya apa? Supaya Anda betul-betul memiliki Tuhan Yesus di dalam hidup Anda. Nah, sekarang mulai berpikir kembali Anda. Dan saya bawa Anda lebih dalam lagi ketika engkau mulai menyadari bahwa memang pilihan Anda itu tepat. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan engkau mulai berpikir bahwa engkau akan kembali lagi. Dan engkau mulai berpikir bahwa aku sudah bimbang Pak. Bahwa aku mau melepaskan pilihanku kepada Tuhan Yesus. Mungkin Anda berpikir, Pak, aku sudah gak mau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dengar saudaraku, kalau engkau kembali lagi kepada Tuhan, Tuhan akan menerima. Kalau engkau kembali menetapkan pilihanmu, bahkan engkau memberikan dirimu untuk Tuhan, maka kehidupanmu akan berubah. Mungkin Anda bertanya, Pak, aku mau kembali menetapkan pilihanku, Pak. Tapi bagaimana, Pak, caranya? Apa yang harus aku lakukan, Pak, supaya pilihanku kembali ada di dalam hidupku? Aku sudah lama, Pak, menghindar dari Tuhan. Aku sudah lama, Pak, menjauh dari Tuhan. Aku sudah lama, Pak, tidak memikirkan Tuhan. Setelah aku mendengar program ini, Pak, hatiku digerakkan oleh Tuhan.
untuk datang kembali kepada Tuhan. Mungkin Anda berpikir, aku ingin Pak kembali lagi kepada Tuhan. Tetapi bagaimana caranya Pak? Apa yang harus aku lakukan supaya aku kembali menetapkan pilihanku, supaya aku kembali ada di dalam pelukan Tuhan Pak? Saudaraku yang terkasih, ada jawaban untuk Anda. Dan lakukanlah ini. Supaya apa? Supaya Anda tetap ada di dalam kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana Pak caranya menetapkan pilihan? Ada 3 hal yang harus Anda mengerti supaya Anda tidak berubah menetapkan pilihan Anda. Yang pertama adalah harus mau menerima pengajaran dari Yesus. Dan hal yang pertama yang harus Anda lakukan supaya pilihan Anda tetap ada di dalam hidup Anda harus menerima pengajaran Tuhan. Bagaimana caranya bisa menerima pengajaran Tuhan? Anda bisa buka Alkitab Anda bisa merenungkan firman Tuhan, Anda bisa mengerti khotbah-khotbah tentang firman Tuhan, Anda bisa datang ke gereja Anda untuk mendengarkan pengkhotbah-pengkhotbah, atau Anda bisa datang kepada gembala Anda untuk memohon tuntunan mengerti tentang firman Tuhan. Tapi hari ini saya akan memberikan dasarnya kepada Anda. Ada 3 hal yang harus Anda mengerti. Supaya apa? Supaya Anda tetap ada di dalam pilihan Anda bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang pertama adalah apa tadi? Tetap mau menerima pengajaran dari Yesus Tuhan. Ayo kita buka di dalam Yohanes dulu ya. Kita buka di dalam Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 mulai ayat 60. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-60, demikian firman Tuhan. Ini hal yang pertama, apa kita harus mau menerima pengajaran dari Tuhan Yesus. Dengar firman Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 61. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Anda harus menerima pengajaran dari Yesus Kristus. Meskipun pengajaran itu menurut Anda sangat keras, atau mungkin pengajaran itu menurut Anda tidak sesuai dengan keinginan Anda. Dengar saudaraku, dengar. Anda harus tetap menerima. Jangan ada sungut-sungut di dalam hatimu. Kalau engkau ada sungut-sungut, kalau engkau ada ketidakpercayaan, maka itu akan menggoncangkan pilihanmu, maka itu akan menggoncangkan imanmu. Firman Tuhan berkata demikian. Ayo, apapun yang Tuhan ajarkan melalui hamba-hambanya, melalui Alkitab, melalui yang engkau dengar, terima. Jangan engkau bersungut-sungut. Oh, firman itu bukan untuk aku. Oh, firman itu enggak sesuai dengan aku. Jangan saudaraku. Terima dengan hati yang sukacita. Jangan mundur. Tetap percaya, tetap maju. Apapun pengajaran yang Tuhan berikan dalam hidup Anda, terimalah dengan hati bersyukur. Jadi, satu hal ini yang harus mengerti, yang harus Anda pahami, bahwa untuk menetapkan pilihan Anda, terima pengajaran Tuhan di dalam hidup Anda. Jadi jangan Anda berpikir yang enggak-enggak. Kalau memang pengajaran itu sesuai dengan firman Tuhan, terima bahwa itu adalah untuk. Dan hal yang kedua adalah
harus mengabdi kepada satu Tuhan. Siapa satu Tuhan? Satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Jangan engkau berpikir untuk mengabdi kepada yang lainnya. Jangan engkau berpikir untuk percaya kepada yang lainnya, bahkan menyembah kepada yang lainnya. Percayalah dan berikan dirimu, mengabdilah kepada Tuhanmu, yaitu Yesus. Kalau engkau banyak Tuhan yang engkau percayai, maka pilihanmu akan memporak-porandakan pemikiran Anda. Tetapi kalau engkau punya satu Tuhan dan satu yang engkau percayai, yaitu Yesus, di dalam namanya ada kekuatan, Yesus di dalam namanya ada pengampunan, Yesus di dalam namanya ada keselamatan, yaitu Tuhan yang akan membawa engkau kepada kemuliaan yang luar biasa. Tentukan pilihan Anda. Jadi, hal yang kedua yang harus Anda lakukan, tetap mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ayo kita buka yuk sebagai dasarnya. Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi ya, saya ingatkan, tetap satu yang Anda pegang, dan tetap satu yang Anda pilih, dan tetap satu yang Anda sembah, dan tetap satu yang Anda percayai, dan mengabdilah itu hanya kepada satu Tuhanmu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Lukas pasal 16 ayat 13, demikian firman Tuhan. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon sebutan sebagai dewa uang. Hanya satu pilihan Anda, dan tentukan hanya Allah yang benar dan Allah yang betul-betul, bukan Allah-Allahan, di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi hal yang kedua, tetapkan pilihan Anda hanya sebagai pilihan yang pertama, yaitu Tuhan Yesus. Dan hal yang ketiga yang harus Anda mengerti, supaya apa? Supaya pilihan Anda tidak tergoyahkan. Yang ketiga, Anda harus rela menerima kehendak Tuhan. Jadi tiga hal ini yang harus Anda mengerti, supaya pilihan Anda tetap ada di dalam hidupmu. Yang pertama apa tadi? Yang pertama, tetap mau menerima pengajaran dari Tuhan Yesus. Yang kedua, harus tetap mengabdi kepada satu Tuhan. Dan yang ketiga, harus rela menerima kehendak Tuhan. Kalau engkau berpikir untuk tidak rela menerima kehendak Tuhan, maka itu akan membingungkan Anda. Dengar saudaraku, kehendak Tuhan pasti yang terbaik untuk Anda. Kehendak Tuhan pasti yang luar biasa untuk Anda. Karena apa? Karena Tuhan tidak punya pemikiran yang buruk kepada kita anak-anaknya. Jadi hal yang ketiga yang harus Anda mengerti adalah harus rela menerima kehendak Tuhan. Ayo kita buka dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang ke-21 ayat yang ke-13. Kisah para Rasul ayat yang ke-21 pasal ke-21 ayat 13 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. 13. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat,
tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. 14, karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Jadi hal yang pertama tadi kita sudah mengerti bahwa hal yang pertama supaya pilihan kita tetap ada di dalam hidup kita adalah tetap menerima pengajaran dari Tuhan Yesus. Dan hal yang kedua, harus mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, harus rela menerima kehendak Tuhan. Berikan hatimu untuk Tuhan. Berikan apa yang engkau pikirkan untuk kemuliaan Tuhan. Pastinya hidupmu akan penuh dengan kemenangan. Karena kehendak Tuhan selalu luar biasa di dalam hidup Anda. Nah, ketika Anda sudah memahami hal ini, bahwa Anda harus tetap menetapkan pilihan Anda. Yang harus Anda lakukan tadi apa? Menerima pengajaran Tuhan Yesus. Yang kedua, harus tetap mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, rela menerima kehendak Tuhan. Dan setelah Anda ini lakukan semuanya, dengar saudaraku, ada berkat yang luar biasa untuk Anda. Anda luar biasa di mata Tuhan, maka Tuhan pun memberikan kehidupan yang luar biasa di dalam hidup Anda. Ketika engkau menetapkan pilihan Anda untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan sampai selama-lamanya, dengar saudaraku, ada berkat yang luar biasa melimpah di dalam hidup Anda. Dan berkat itu bukan berkat sementara, tetapi berkat itu berkat kekal sampai selama-lamanya. Anda penasaran berkat apa yang diberikan Tuhan untuk Anda? Ayo kita buka yuk, supaya Anda tidak penasaran dan Anda tetap sampai selama-lamanya menetapkan pilihan Anda di dalam hidup Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini berkat untuk Anda, untuk kita semua yang percaya dan menetapkan hati dan tetap memilih Yesus sebagai Tuhan. Buka dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Ini berkat bagi kita semua. Ketika Anda dan saya menetapkan pilihan di dalam hidup ini sebagai Yesus Tuhan. Ini berkatnya untuk Anda. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dan dengan kemuliaan yang kekal. Ini berkat untuk Anda dan saya. Ketika Anda tetap menetapkan pilihan sebagai Yesus Tuhan Anda, ada berkat yang luar biasa untuk Anda. Pertama, berkat keselamatan. Dan kedua, berkat kemuliaan yang kekal. Berapa banyak Anda mulai tersenyum hari ini bahwa pilihan Anda tidak sia-sia? Berapa banyak saudara sekarang mulai bersuka cita? Yes, aku tidak salah memilih Yesus sebagai Tuhanku. Dengar saudaraku, berkat ada untuk Anda, berkat ada untuk Anda, keselamatan ada untuk Anda, kemuliaan kekal ada untuk Anda. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menyertai Anda. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu sungguh luar biasa, kasih setiamu sungguh luar biasa. Saudaraku, berapa banyak Anda sudah kembali untuk menetapkan pilihan Anda? Berapa banyak Anda sudah kembali untuk menerima Yesus sebagai Tuhanmu? Dengar saudaraku, ketika engkau melakukan ini, maka mujizat luar biasa terus terjadi dalam kehidupan Anda. Saat ini Anda mulai berpikir, ya Pak, aku mau menetapkan pilihanku kembali kepada Tuhanku Yesus. Anda bisa pegang hati Anda. Melalui program hari ini, Anda akan terbuka dengan pemikiran-pemikiran yang baru. Mulai hari ini, katakan di dalam hatimu,
tepuk dadamu. Ya Tuhan, aku kembali menerima Engkau sebagai Tuhan. Katakan itu. Katakan itu. Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa di dalam hidup. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk pengertian-pengertian yang baru yang kami terima dari-Mu Tuhan. Berkati Tuhan semuanya Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, anak-anak-Mu saat ini. Kuatkan Tuhan dan tetapkan langkah mereka untuk percaya kepadamu Tuhan Yesus. Tolong Roh Kudus, jamah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan program ini. Jamah semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Keajaiban-keajaiban terjadi, mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala campur tangan-Mu dalam kehidupan kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu Tuhan turun atas anak-anak-Mu, berkat-Mu Tuhan turun atas program ini Tuhan, berkat-Mu turun atas Gereja Allah Baik Jemaat Daat ini Tuhan, berkat-Mu turun Tuhan atas owner Gereja Allah Baik Jemaat Daat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, kemuliaan-Mu mempunyai arti dan sangat berarti bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.